semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue ingin membahas sebuah mikrofon buat kalian yang mungkin lagi tertarik dengan tipe-tipe konten podcast ataupun live stream yang biasanya mic-nya itu bisa berperan besar dalam menentukan kualitas konten kalian. Bisa untuk menjaga kualitas audio yang memang sangat krusial untuk tipe konten-konten seperti itu, atau bisa juga untuk pemanis di estetik video kalian kalau mau masuk ke dalam framing video. Nah, produk yang mau gua bahas kali ini adalah Micboya BY PM500, sebuah mikrofon dengan desain profesional yang menggunakan interface USB Type-C yang saat video ini dibuat, mic ini dibanderol seharga Rp1.270.000. Yep, bukan harga yang cukup low budget, tapi mungkin bisa berbanding dengan apa yang ditawarkan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita lagi jalanin sebuah campaign juga. Gue mau ngasih tahu kalian nih di sini. Jadi kalau kalian nonton video-video ST Media dan kalian story ke Instagram dengan mention @STmedia dan juga Instagram gue @erwin_chuy, kalian bisa dapat kesempatan buat menangin kaos ST Media gratis. So jangan sampai ketinggalan karena kesempatan kalian masih cukup banyak. Salah satu kaosnya adalah yang lagi gue pakai di sini, atau yang lain juga ada yang oranye. Gue nggak tahu sih stoknya yang mana aja yang tersedia, tapi ada banyak kaos ST Media. So jangan lupa buat ikutan. Oke, balik lagi ke produknya. Mic ini memiliki desain yang menurut gue simple dan ringkas banget. Stylenya itu ala-ala tabletop condenser microphone yang memang didesain untuk ditaruh di atas meja, kayak yang kalian lihat ada di samping gue ini. Tapi ukurannya ini juga menurut gua terbilang cukup kecil dibandingkan mic condenser yang pernah gua bahas juga sebelumnya, sehingga memberikan estetik yang lebih serta memberi keleluasaan juga soal penempatannya. Karena kalau kalian nonton dulu kita suka review mic Altron, itu biasanya ukurannya gede-gede banget di atas meja, dan ini terlihat paling proporsional. Sebenarnya kalau dari ukuran mic ini lumayan identik sama mic Mirvac yang sempat kita review juga, tapi kalian bisa lihat desain standnya ini dia memiliki desain stand yang jelas terlihat lebih profesional dan lebih premium. Ya sebenarnya wajar juga sih, karena memang ada perbedaan harga yang cukup signifikan juga. Standnya ini juga berat dan di sisi bawahnya dia ada padding karet sehingga dia akan berdiri dengan sangat stabil di atas meja dan nggak gampang kegeser kalau kesenggol-senggol dikit. Gua juga suka karena bagian penguncian di sampingnya ini juga terasa lebih matang dibandingkan beberapa mikrofon yang pernah gua coba. Pengunciannya ini sejauh ini nggak pernah berasa dull, nggak kayak penguncian Boya M800 dan M1000. Walaupun memang itu tipe mic yang agak berbeda juga sih sebenarnya, jadi nggak bisa benar-benar dibandingin. Tapi gue seneng aja mic Boya yang satu ini locknya benar-benar proper, dan kalau kita gerak-gerakin dia benar-benar stay di tempat gitu, jadi berasa proper banget. Di bagian depannya dia memiliki knob untuk pengaturan volume gain suara, dan knob tersebut bisa ditekan juga untuk memute mikrofonnya. Dan ada indikator ring berwarna biru yang akan menjadi merah saat mic ini dalam keadaan mute. Lalu di bawahnya ada tombol untuk mengubah pick up pattern juga, dan juga indikator untuk menunjukkan jenis pattern apa yang sedang kita gunakan atau yang sedang aktif. Tapi sayangnya mic ini hanya mendukung dua jenis pick up pattern, yaitu cardioid dan juga omnidirectional. Dimana cardioid adalah mode yang hanya menangkap suara yang berasal dari sisi depan mikrofon, sedangkan omnidirectional adalah penangkapan suara yang segala arah gitu, tertuju ke segala arah. Jadi maksudnya suara environment di omnidirectional ini juga akan lebih banyak terpick up. Ini cukup disayangkan karena pesaing di kelas mic ini biasanya memiliki 4 jenis polar pattern yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, sehingga otomatis bisa lebih leluasa juga penggunaannya. Nanti gue akan demoin perbedaannya di pick up pattern yang bisa kita pilih tadi. Sekalian kalian menilai kualitas suaranya juga, tapi untuk sekarang kita lanjut dulu ke poin yang lain. Di sisi bawah mikrofonnya kita mendapatkan port USB Type-C untuk menghubungkan dengan device kita, karena ini memang mic USB yang plug and play juga. Lalu ada juga jack 3,5 mm untuk memonitoring audio secara real time, dan di situ juga ada lubang untuk mount berbagai mic stand atau boom arm yang menggunakan skru berukuran 5/8. Nah, gue mau apresiasi dulu karena mic ini menggunakan jenis port yang sangat mudah buat diakses, yaitu adalah USB Type-C. Jadi kalau kabel bawaannya hilang, kita bisa dengan mudah untuk replace kabelnya ini, karena memang kabel USB Type-C itu udah common banget dalam
kehidupan kita sehari-hari. Gue pribadi sangat mengapresiasi hal tersebut. Karena kalau kita ingat yang review Mirvac kemarin, walaupun dia sama-sama mic USB juga, cuman karena dia menggunakan tipe kabel yang bentuknya kayak buat printer, menurut gue itu jadi agak ribet. Kalau misalkan hilang, kita nggak bisa gantiin. Atau bisa, cuman agak ribet buat gantiin kabelnya lagi. Beda dengan USB Type-C, karena apalagi kita gitu di ST yang kabel suka numpuk-numpuk gitu kan, kabel dianya kadang hilang, tapi kita punya kabel USB Type-C yang lain. Jadi gue cukup mengapresiasi kemudahan tersebut. Cuman ada sedikit keluhan aja buat desainnya ini yang padahal dia secara fisik udah cakep, tapi dia nggak ada kabel manajemen, jadi kabel kalian akan terlihat menggantung aja di situ. Walaupun di sini makanya kita nggak pasang kabel biar kelihatan rapi, tapi kalau misalkan udah dicolok pakai kabel, kabelnya bakal kelihatan karena nggak ada kabel manajemennya. Kalaupun diarahin ke arah belakang, dia juga agak ngeri karena bentuk kabelnya ini belum yang L-shape. Jadi takut bengkok atau kalau dipaksain dia ya bengkok gitu. Kayaknya gue salah baca skrip. Intinya kalau dipaksain bengkok kalau diarahin ke belakang. Ya nggak sih, Kak? Betul. Tapi mungkin masalah kabel ini bukan masalah besar juga buat kalian. Dan sebenarnya karena dia pakai Type-C, kalian bisa tinggal cari aja kabel Type-C yang menyesuaikan dengan preferensi kalian. Misalkan butuh yang bentuknya L-shape, ya kalian tinggal beli kabel yang L-shape, pasang di sini dan udah support. Nah, buat koneksi juga sebenarnya ada note tersendiri di mana mic ini dipasarkan sebagai plug and play USB mic dan diklaim bisa dijalankan pada smartphone juga. Tapi di pengetesan gua, itu kalau misalkan kita pakai laptop itu aman, bener-bener aman. Kalau pakai iPad Pro juga aman. Nanti pun kita akan tes kualitas suaranya, itu dihubungin ke iPad Pro so kalian bisa lihat sendiri. Cuman kalau dikoneksiin ke HP, itu kayak semacam cocok-cocokan. Suka ada software issue juga karena di pengetesan gua ini agak aneh kalau misalkan pakai HP gua, pakai Samsung Note 9, itu ada tulisan recording audio from USB mic, tapi ketika gua lihat hasilnya dia merekam audio tetap dari mic internal HP-nya. Nah, beda lagi pas gue coba di ROG Phone 2. Itu ketika gue colok, ya suaranya memang mem-pick up dari si mikrofon ini. Tapi suara yang masuk somehow hancur banget. Mungkin biar lebih jelas, kalian langsung cek aja di video pengetesannya berikut. Recording audio through USB mic. Oke, ini pengetesan pakai Samsung Note 9 dan di sini mikrofon boyanya nyolok. Tadi juga udah ada footage-nya recording audio dari mic. Cuman dia suaranya nggak nangkep dari sini, jadi dia nangkepnya tetap dari internal HP. Nah, jadi itu jadi suatu pertanyaan kalau di penggunaan Samsung Note 9 gue ini. Dia nggak ada notifnya. Jadi kalau di ROG nggak ada notif recorded from itu, ya gue cuma lah ngomong gini karena suaranya emang dari mic, tapi setahu gue suaranya bakal parah banget ya, ber. Jadi ya tapi nggak tahu sih, nanti kita lihat. Silahkan kalian nilai karena kalian nonton video ini langsung. Nah, ini pakai mic boya ke ROG Phone berapa sih ini, Ska? 2 ya? ROG Phone 2. Nah, dari situ gue saranin kalau kalian mau beli mic ini buat penggunaan recording di HP, misalkan buat live stream Instagram atau memang yang pra-record dulu pakai aplikasi di HP kalian, gue rasa kalian perlu untuk tes dulu. Jadi kalau bisa cobain aja di toko-toko yang punya sampel kayak Matrix kamera. Jadi kalian tahu cocok atau enggak dengan device yang kalian gunakan. Begitu juga dengan softwarenya sendiri. Nah, mungkin sekarang kita langsung tes aja bagaimana hasil suara dari Boya BY PM500 ini yang normalnya. Tadi kan yang agak anehnya ya di HP. Nah, sekarang yang normalnya gue akan tes langsung record ke iPad Pro gue menggunakan kabel Type-C ke Type-C. Oke, ini audio yang kalian dengar sekarang adalah yang dihasilkan oleh Boya BY PM500. Ini mungkin bisa gue agak nenggakin gini, jadi suaranya akan lebih direction juga ke gue karena memang dia di sini gue mengaktifkan polar pattern cardioid, di mana dia akan menangkap suara yang berasal dari depan mikrofonnya. Dan silahkan kalian nilai suaranya kayak gimana. Ini direkam langsung ke iPad menggunakan voice memo doang. Dan ya kayak yang kalian bisa lihat, ini kita pakai kabel USB Type-C ke Type-C aja. Jadi dia bisa langsung ke iPad tanpa kita pakai dongle-dongle. Kalau di pengetesan yang kemarin Mirvac kan kita pakai semacam dongle karena dia pakai USB Type A di kabel endingnya, kabel yang disediakan gitu kan. Nah, di sini kita bisa langsung karena dia udah Type-C ke Type-C. Atau kita pakai kabel lain asal Type-C ke Type-C pun nggak harus yang disediakan, itu bisa. Jadi itu memudahkan banget. Dan ya mungkin kita tes juga polar pattern yang satunya. Jadi ini adalah cardioid. Dan yang sekarang kalian dengar adalah polar pattern
omnidirectional. Jadi dia menangkap dari segala arah. Di sini sih gue nggak ada pembicara kedua ya. Jadi nggak bisa terlalu jelasin, nggak bisa terlalu gambarin kualitasnya. Tapi harusnya suara environment lebih ke pick up. Atau mungkin kita suruh Ska ngomong. Bentar Ska, kita pakai Cardioid dulu. Dan ya ini suara gue. Coba silahkan Ska ngomong. Halo, selamat sore. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, itu suara Ska. Kita ke omnidirectional di ini yang sama ya Ska, volume yang sama. Bentar. Oke, Ska silahkan ngomong. Halo, selamat sore. Semoga sehat selalu ya. Amin. Jadi itu dia. Ini kita balik lagi ke Cardioid gitu yang menangkap dari arah depan, dan silahkan kalian nilai sendiri kualitas suaranya. Walaupun pengetesannya nggak fair sih karena Ska jauh banget dan dia kehalangan damper juga, jadi ya suaranya mungkin nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Tapi ya itu sedikit pengetesannya. Lalu apalagi ya, mungkin udah nggak perlu ada yang gue jelasin ya. Ya biasa. Condenser microphone, kalian pun suaranya bisa lebih dalam kalau misalkan kalian ngomong lebih dekat dengan mikrofonnya, tapi harus berhati-hati pada anginnya juga gitu kan. Tapi ya ini efek dari sebuah condenser microphone, dan ya semoga bisa jadi referensi kalian. Mungkin kita balik ke video utama dulu. Oke, ini perekaman lagi audio menggunakan Boya BY-PM 500, tapi di sini gua ganti device perekaman karena tadi kita pakai iPad doang, itu pakai aplikasi voice memos doang. Jadi nggak ada pengaturan apa-apa di dalamnya. Di sini gua ganti ke ROG pakai Adobe Audition, dan ya ada sedikit pengaturan gain dan lain sebagainya juga yang gua harap bisa lebih proper untuk pengetesan. Jadi audionya mungkin gue sih belum bener-bener telaah ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan dan mungkin lebih maksimal kalau gua tes di sini. Jadi kalian bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Dan ya silahkan kalian nilai bagaimana kualitas suaranya. Ini kita pakai BY-PM 500, masih di mode Cardioid, jadi dia nangkap suara yang berada di sisi depannya. Dan kita ganti patternnya. Mungkin Ska ngomong dulu. Ska silahkan ngomong. Halo, selamat sore. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Dan kita ganti ke omnidirectional. Silahkan coba Ska boleh ngomong. Halo, selamat sore. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, dengan volume yang sama ya. Dan ya, ini kita balik lagi ke Cardioid. Mungkin sambil gua ngomong sambil kita pindah, jadi kita bisa tahu bagaimana perbedaannya secara instan gitu kan. Maksudnya yang benar-benar head to head. Ini kita udah balik lagi ke Cardioid. Nggak tahu kalian nyadar atau enggak tadi pergantian polar patternnya, tapi ya harusnya sih nyadar ya secara teori gitu kan. Dan ya itu sih kualitas suaranya, silahkan kalian nilai dan semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Oke, jadi bagaimana kesimpulan gua soal mikrofon ini? Menurut gua, ini jelas mic yang ganteng dan patut buat kalian lirik juga. Buat kalian para konten kreator, YouTuber, atau podcaster, karena menurut gua mikrofon ini punya tampang yang terlihat sangat profesional dengan kualitas audio yang udah cukup proper dan dibanderol dengan harga yang masih sangat reasonable. Jadi di harga 1.200.000 tadi, menurut gua dia masih cukup bersaing di pasar mikrofon yang ada sekarang, dan balik lagi, terlihat sangat profesional gitu kan. Jadi ya untuk gue pribadi, gue rasa ini akan menarik untuk dibikin podcast-podcast juga. Dan ya, itu aja sih paling buat video kali ini. Semoga memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.